Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya. Dan kali ini kita akan bahas chapter 8 dengan tema The Costing by Product and Joint Product. Sesuai dengan judulnya, maka isi materinya hanya dua, yaitu tentang costing joint product, bagaimana menghitung harga pokok joint product, dan costing by product, bagaimana menghitung harga pokok by product. Apa tujuan joint product dan by product? Mari kita bahas. Materi yang pertama adalah tentang costing joint product. Dalam proses produksi secara umum, jenis output produk yang dihasilkan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah main product atau produk utama, dan yang kedua adalah by product atau produk sampingan. Main product adalah suatu jenis produk yang memang menjadi tujuan dari proses produksi itu sendiri. Bentuknya bisa berupa joint product dan co-product. Apa itu joint product dan co-product? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Sedangkan by product atau tadi disebut dengan produk sampingan merupakan produk yang bukan tujuan utama dari produksi itu sendiri. Jadi produk sampingnya memang produk yang dihasilkan dari satu proses produksi yang tidak bisa dihindari. Contohnya yang paling mudah adalah ketika Anda memotong kayu atau menggergaji kayu, ketika Anda memiliki suatu bentuk kayu yang katakanlah yang panjang seperti itu, seperti balok kayu, dan kemudian Anda ingin memotongnya dalam ukuran-ukuran yang lebih kecil, maka tentu saja tujuan utamanya adalah dari kayu yang besar itu atau yang panjang itu, kemudian Anda jadikan kayu-kayu yang kecil. Jadi, kayu-kayu kecil yang dihasilkan adalah main product, dan ketika Anda menggergajinya, memotong kayu tadi dengan gergaji, akan dihasilkan butiran-butiran atau juga dengan serbuk kayu, atau ampas gergaji kayu seperti itu. Maka ampas gergaji itulah yang kita sebut dengan by product. By product terjadi dengan sendirinya, artinya tidak bisa dihindari, dan by product ini diasumsikan dalam bab ini adalah produk yang laku dijual kembali dengan harga tentu saja relatif murah dibandingkan dengan produk utama. Seperti kasus tadi, serbuk kayu kita sebut seperti itu, umumnya tentu saja harganya kalau dijual akan jauh lebih murah dibandingkan dengan potongan-potongan kayu itu sendiri. Main product terdiri dari joint product dan co-product. Nah, di sini dijelaskan apa itu joint product, apa itu co-product. Bedanya di mana? Joint product adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi dengan menggunakan bahan yang sama atau bahan dasar yang sama. Sedangkan co-product adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi itu dengan menggunakan bahan yang berbeda. Nah, pada pembahasan bab ini kita akan lebih banyak membahas yang joint product, yang co-product tidak kita bahas. Karena yang diproduksi lebih dari satu macam, berarti terdapat biaya produksi untuk seluruh jenis barang. Biaya ini disebut dengan joint cost atau biaya bergabung. Bisa disebut seperti itu. Atau biaya gabungan. Jadi joint cost adalah satu jenis biaya yang dikeluarkan atau menghasilkan berbagai jenis produk. Setelah saat pemisahan joint product atau kita sebut dengan split off, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya seperti apa gambarannya. Setelah saat pemisahan joint product atau split off, biasanya masih akan dikeluarkan lagi biaya produksi untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang dihasilkan. Nah, biaya ini disebut dengan setelah titik pemisahan itu disebut dengan separable cost. Seperti apa? Mari kita lihat visualnya supaya mudah. Asumsikan ini adalah proses produksi. Di sini ada proses produksi, tentu saja ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk nantinya menghasilkan joint product disebut dengan joint cost. Inilah biaya yang digunakan secara bersama-sama. Dari biaya ini, kemudian dihasilkan main product. Ada produk A, produk B, produk C, produk D. Sebenarnya bisa saja dihasilkan by product. Khusus by product nanti kita bahas di slide terakhir. Nah, Anda bisa bayangkan ketika di sini ada proses produksi,
yang dibutuhkan sekumpulan biaya-biaya produksi, kemudian nanti dihasilkan suatu proses produksi di mana produknya adalah produk A, produk B, produk C, dan produk D, maka titik pemisahan antara ketika proses produksi menghasilkan produk A, produk B, produk C, dan produk D inilah yang disebut dengan titik split off atau split off point. Nah, ketika dihasilkan produk A, produk B, produk C, dan D, apabila masing-masing produk ini ternyata masih membutuhkan biaya proses selanjutnya, maka biaya selanjutnya itu disebut dengan separable cost atau biaya terpisah. Nah, ini sebagai contoh, ini dihasilkan produk A, dan kemudian produk A masih harus mengeluarkan biaya lagi agar produk A ini nantinya bisa laku dijual. Jadi produk yang final. Demikian pula dengan produk B. Produk B ini belum bisa dijual begitu saja tanpa adanya biaya tambahan yang disebut dengan separable cost. Sehingga di sini bisa menjadi kemudian B yang final baru bisa kemudian dijual. Kemudian begitu pula berlaku untuk C dan D. Apakah pertanyaannya? Apakah produk ini memerlukan separable cost? Tentu saja tidak. Tergantung kondisinya. Bisa saja di antara A, B, C, dan D ini hanya sebagian yang masih membutuhkan biaya-biaya tambahan. Sementara produk yang lainnya mungkin saja tidak. Namun dalam pembahasan bab ini, nanti kita asumsikan semua produk yang dihasilkan ini, joint product ini masih membutuhkan biaya tambahan yang kita sebut dengan separable cost. Ini gambaran hubungan antara joint cost, ini adalah joint product, kemudian ini adalah titik split off dan separable cost. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimanakah cara mengalokasikan joint cost tadi ke masing-masing joint product? Maksudnya adalah ini. Bagaimana mengalokasikan biaya-biaya ini, joint cost ini ke masing-masing produk? Nah, tentu saja ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan joint cost tersebut ke masing-masing produk joint tadi, ke produk bergabung tadi, yaitu metode unit produksi yang pertama atau biasa disebut dengan the quantitative unit method, kemudian metode biaya rata-rata per unit atau the average unit cost method, kemudian yang ketiga metode harga jual relatif atau the relative market value method. Kemudian yang keempat adalah metode rata-rata tertimbang atau the weighted average method. Nah, jadi ada 4 metode yang bisa dipakai untuk mengalokasikan joint cost tadi ke masing-masing produk yang dihasilkan. Mari kita lihat bagaimana penggunaan 4 metode tadi. Kita lihat dari contoh kasus yang ada. Di sini berikan data produk A, produk B, produk C. Produk A, B, C ini adalah joint product. Saldo awal produk A adalah 100, penjualannya 900, saldo akhirnya 200. Produk B, saldo awalnya 400, penjualannya 2100, dan saldo akhirnya 300. Kemudian produk C, saldo awalnya 300, penjualannya 3000, dan saldo akhirnya 300. Selama bulan Oktober 2019, terdapat joint cost, yaitu biaya bergabung atau biaya gabungan sebesar 5.400.000. Kemudian ada separable cost untuk produk A 200.000, produk B 200.000, dan produk C 600.000. Diberikan tambahan data supaya kita bisa menggunakan keempat metode tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini ada bobot. Untuk produk A, bobot produk A, bobot produk B, dan dengan bobot produk C, bobotnya adalah 3:2:1. Nah, apa yang dimaksud dengan bobot produk A, B, C? Bobot ini diasumsikan akan digunakan apabila produk A, produk B, dan produk C memiliki bobot dengan tanda kutip yang berbeda. Bobot di sini bisa dari sisi berat, bisa dari sisi ukuran, atau size produk tersebut, atau bisa dari sisi penyerapan biaya. Anda bisa membayangkan bahwa ketika Anda ada satu proses produksi yang menghasilkan, di sini kita ambil contoh menghasilkan produk A, B, dan C, bisa saja antara produk A, B, dan C ini bentuknya sama, ukurannya sama, beratnya sama.
Bisa saja seperti itu. Namun bisa juga tidak seperti itu. Bisa saja B dan C memiliki ukuran yang berbeda-beda, ukuran size-nya berbeda, atau mungkin volumenya atau beratnya berbeda, atau penyerapan biayanya berbeda-beda. Nah, bobot ini digunakan kalau kondisinya seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini diasumsikan terdiri perbedaan bobot A, B, dan C. Tentu saja bobotnya akan kita pakai untuk metode weighted average. Kemudian ada harga jual. Ini data tambah lagi, ada harga jual masing-masing produk A, B, dan C adalah 3.000, 2.000, dan 1.000. Pertanyaannya adalah berapakah cost per unit atau harga pokok per unit dari masing-masing produk yang dihasilkan tadi, yaitu A, B, dan C, dengan menggunakan berbagai metode perhitungan, yaitu 4 metode tadi. Diilustrasikan seperti ini gambarannya. Ini adalah joint cost, nilainya 5.400.000, kemudian menghasilkan ini titik split off, menghasilkan produk A, B, dan C, di mana produk A masih ditambahkan biaya sebesar 200.000 atau separable cost sebelum akhirnya produk A ini bisa dijual. Demikian pula dengan produk B membutuhkan separable cost sebesar 200.000 dan produk C separable cost-nya adalah sebesar 600.000. Ini gambaran dari data soal yang ada. Mari kita hitung cost per unit dengan menggunakan metode unit produksi atau metode yang pertama tadi. Tentu saja dari data yang sebelumnya diberikan, di sana ada saldo awal, penjualan, dan saldo akhir. Maka kita harus menentukan dulu berapakah jumlah produk yang dihasilkan atau yang diproduksi. Anda bisa menggunakan rumus ini, Anda bisa menggunakan rumus harga pokok penjualan. Kalau masih ingat di akuntansi tentang inventory, Anda masih ingat ada saldo awal, inventory awal, kemudian ditambah pembelian atau disebut dengan produksi, atau kemudian dikurangi saldo akhir sama dengan harga pokok penjualan atau penjualan per unit. Anda bisa menggunakan rumus itu sehingga nilai produksi itu berasal dari penjualan ditambah dengan saldo akhir dikurangi dengan saldo awal. Produk A nilainya adalah 900 ditambah dengan 200 dikurangi 100 sehingga nilai produksinya 1000. Produk B penjualannya menghasilkan 2.000 unit dan produk C itu menghasilkan 3.000 unit. Total produksinya 1.000, 2.000 tambah 3.000 itu sama dengan 6.000 unit. Nah, kalau kita menggunakan metode unit produksi, artinya kita akan menggunakan unit produksi sebagai alat ukur pembagi untuk biaya produksinya. Jadi alokasi joint cost masing-masing produk berdasarkan unit produksinya. Sehingga untuk produk A, jadi Anda menggunakan perbandingan unit produksi gitu ya. Sehingga unit A yaitu 1.000 dibanding 6.000. Atau di sini Anda lihat 1:6 untuk produk A. 1/6. Anda kalikan dengan joint cost-nya. Demikian pula produk B, 2.000 banding 6.000 atau 2:6. Dan produksi 3.000 banding 6.000 atau 3/6. Kita sederhanakan. Kemudian dikalikan masing-masing cost. Sehingga produk H dihasilkan 900.000 biayanya, kemudian produk B 1.800.000 dan produk C 2.700.000. Totalnya adalah 5.400.000. Ini total joint cost. Ini baru bagian produk. Baru kita bagikan ke produk A, produk B, dan produk C. Ini belum cost per unitnya. Jadi kalau untuk menghitung cost per unit, Anda harus masukkan separable-nya. Sehingga tabelnya seperti ini. Di sini ada produk A, produk B, dan produk C. Joint cost-nya tadi setelah menggunakan metode unit produksi, teralokasikan untuk produk A sebesar 900, produk B 1.800, dan produk C 2.700. Ditambahkan dengan separable cost masing-masing, yaitu produk A 200, kemudian produk B 200 dan produk C 600, bisa dilihat di data sebelumnya, sehingga total cost A 1.100.000, total cost B 2 juta, dan total cost C menjadi 3.300.000. Nah, Anda bagi dengan unit produksi yang dihasilkan, yang kita cari tadi, dari data sebelumnya, yaitu cost per unitnya
unit produksinya 1000, 2000, dan 3000, sehingga cost per unitnya untuk produk A 1.100.000 dibagi 1000, hasilnya 1.100. 2 juta dibagi 2.000 sama dengan 1.000, dan 3.300.000 dibagi 3.000 sama dengan 1.100. Ini adalah cost per unit masing-masing produk A, B, dan C apabila menggunakan metode unit produksi. Bagaimana kalau kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode biaya rata-rata per unit? Pada hakikatnya sama, di sini diberikan penghitungan produk produksi kembali. Saya sajikan seperti ini. Jadi kita gunakan adalah data unit produksinya. Jadi pada hakikatnya prinsipnya sama seperti metode unit produksi, di mana metode biaya rata-rata per unit artinya adalah biaya rata-rata sesuai namanya per unit. Biaya rata-rata diambil dari total biaya dibagi dengan total unitnya. Kita tahu bahwa joint cost-nya adalah 5.400.000. Di sini total unit yang dihasilkan adalah 6.000. Berarti biaya rata-rata joint cost per unit adalah 5.400.000 dibagi dengan 6.000 atau sama dengan 900.000 rupiah per unitnya. Angka 900 ini dikalikan ke masing-masing produk A yang 1.000 tadi, produk B 2.000, dan produk C 3.000. Anda kalikan dengan masing-masing biaya rata-rata per unit, hasilnya produk A 900, produk B 1.800, dan produk C 2.700. Totalnya adalah harus sama dengan total atau nilai joint cost-nya, yaitu 5.400.000. Setelah itu, sama dengan metode sebelumnya, Anda masukkan biaya separabelnya. Setelah Anda mengalokasikan joint cost-nya ke masing-masing produk A, produk B, dan produk C, Anda tambahkan dengan separable cost-nya, dan kemudian Anda hasilkan total cost produknya masing-masing. Setelah itu Anda bagi dengan unit produksi masing-masing. Anda menghasilkan cost per unitnya untuk A, cost per unit untuk produk B, dan cost per unit untuk produk C. Setelah Anda perhatikan antara yang ada di sini, yaitu sama persis dengan angka yang ada di metode unit produksi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa metode unit produksi dengan metode biaya rata-rata per unit hasilnya adalah sama. Hanya caranya saja yang berbeda. Baik, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode harga jual relatif. Pada metode harga jual relatif, joint cost dialokasikan sebanding dengan perkalian antara harga jual dengan unit yang diproduksinya. Artinya Anda harus menggunakan harga jual per unit di dalam menentukan harga atau mengalokasikan joint cost terhadap produk yang dihasilkan. Apabila ada separable cost, maka biaya separable cost ini harus dikurangi terlebih dahulu. Seperti apa maksudnya? Mari kita lihat contohnya. Ini data yang sama seperti sebelumnya, kita gunakan data produksi saja. Nah, alokasi joint cost ke masing-masing produk berdasarkan harga jual relatif, caranya seperti ini. Jadi di data yang sebelumnya Anda lihat, bisa lihat ke slide sebelumnya, di sana diberikan informasi bahwa harga jual produk A adalah 3.000, harga jual produk B adalah 2.000, harga jual produk C adalah 1.000. Jadi 3.000, 2.000, dan 1.000 ini berasal dari contoh soal yang ada, data yang ada di soal. Nah, harga jual ini Anda kalikan dengan unit produksi yang dihasilkan 1.000, 2.000, dan 3.000. Anda kalikan. Totalnya di sini untuk A 3.000 dikali 1.000, 3.000, 4.000, dan 4.000. Anda kurangi dengan separable cost. Jadi Anda kurangi dulu, asumsi ini adalah harga jual tentu saja. Jadi ini harga jual dekat relatif, diasumsikan harga jual. Kemudian dikurangi dengan separable cost, sehingga harga jual dengan dikurangi biaya separable, jadi dimundurkan akan menjadi biaya awalnya. Nah, inilah disebut dengan harga jual relatif. Jadi dengan kata lain, harga jual relatif itu sebenarnya adalah harga jual unit yang dihasilkan dikurangi dengan separable cost. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ini maknanya. Ya, jika ada separable cost, maka separable cost harus dikurangi terlebih dahulu. Jika kalau ada pertanyaan Anda, Bu, bagaimana kalau kita tidak ada biaya separable cost? Berarti tidak perlu dikurangi, jadi kurangi dengan 0. Jadi produk A, produk B, dan C setelah harga jual dikurangi
biaya produksi ini atau biaya yang dihasilkan tadi dikurangi dengan biaya separable cost. Ini harga jual dikali unit produksi maksudnya ya. Ini harus tanda kurung. Kemudian dikurangi dengan separable cost. Hasilnya adalah 2.800.000, 3.800.000 dan untuk C 2.400.000. Kemudian totalnya adalah 9 juta. Nah, Anda akan gunakan ini angka-angka yang ada di sini untuk melakukan pengalokasian. Begitu. Mari kita lihat slide berikutnya. Maka produk A adalah 28 dibagi 90. Dari mana datangnya? Ini dari sini. 2.800.000 dibagi dengan 9 juta. Begitu kita sederhanakan. Berarti 28 dibagi 90. Itu produk B 38 bagi 90. Kemudian produk C 24 dibagi 90. Anda kalikan dengan joint cost. Karena kita ingin mengalokasikan joint cost ini ke masing-masing produk yang dihasilkan atau joint produk, maka hasilnya produk A adalah 1.680.000, produk B 2.280.000 dan produk C adalah 1.440.000. Nah, totalnya harus sama dengan joint cost-nya yaitu 5.400.000. Setelah itu baru sama seperti metode sebelumnya, baru kita tambahkan dengan biaya separable. Ya, 1.600.000 pindahkan ke sini, 2.280.000 kemudian 1.440.000 kita masukkan ke kolom ini. Tambahkan dengan biaya separable masing-masing, kemudian total cost-nya, total cost B dan C. Anda bagi dengan unit produksi masing-masing, yaitu Anda menghasilkan cost per unitnya untuk produk A, cost per unit untuk produk B, dan cost per unit untuk produk C. Ini adalah cara menghitung cost per unit untuk untuk produk gabungan atau joint product dengan menggunakan metode harga jual relatif. Kita masuk ke metode yang keempat, yaitu metode rata-rata tertimbang. Nah, sesuai dengan namanya, rata-rata tertimbang atau weighted average, maka Anda membutuhkan weighted untuk menentukan bobot. Kalau Anda kembali ke slide di dalam data atau soal sebelumnya, maka di sana akan atau sudah dijelaskan tadi ada bobotnya, sehingga Anda akan menggunakan bobot untuk menentukan pengalokasiannya. Ingat tadi bahwa produksi yang dihasilkan adalah 1.000, 2.000, dan 3.000, maka 1.000, 2.000, dan 3.000 ini Anda kalikan dulu dengan bobotnya masing-masing. Di dalam data soal tadi, produk A bobotnya adalah 3, produk B bobotnya 2, dan produk C bobotnya 1. Sehingga Anda kalikan dengan masing-masing produk yang dihasilkan, produk A menjadi 3.000 setelah dikalikan dengan bobot, produk B menjadi 4.000 setelah dikalikan dengan bobot, dan produk C menjadi 3.000 setelah dikalikan dengan bobot. Totalnya adalah ditambahkan semuanya itu 10.000. Angka ini akan Anda pakai untuk pengalokasian joint cost ke masing-masing produk. Hasilnya seperti ini. Jadi produk A ada 3/10, produk B 4/10, dan produk C 3/10. Dari mana 3/10, 4/10, dan 3/10 ini? Ini dari sini, dari yang ini. 3.000 dibagi 10.000. Jadi disederhanakan menjadi 3/10. Ini digunakan untuk mengalokasikan joint cost-nya. Kalikan dengan joint cost sehingga dihasilkan produk A sebesar 1.620.000, produk B 2.160.000, dan produk C 1.620.000. Totalnya adalah 5.400.000. Nah, seperti metode sebelumnya, Anda tambahkan dengan separable cost masing-masing. Anda hasilkan total cost-nya, produk A, produk B, dan C. Anda bagi dengan unit produk atau unit yang dihasilkan. Kemudian Anda dapatkan cost per unitnya untuk produk A, cost per unit untuk produk B, dan cost per unit produk C. Itu adalah 4 metode yang digunakan untuk mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk yang dihasilkan atau kita sebut tadi dengan joint product. Mudah bukan? Baik, ini adalah summary atau ringkasan dari 4 metode tadi. Metode unit produksi dan metode biaya rata-rata per unit menghasilkan joint cost per unit yang sama. Jadi sudah saya jelaskan, kedua metode ini kurang baik digunakan bila bahan bakunya sama, namun bentuk produknya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Artinya, kalau produk yang dihasilkan, tadi contohnya ada B dan C,
ternyata ukurannya tidak sama, bobotnya tidak sama, produknya tidak sama, atau penyerapan biayanya tidak sama, maka sebaiknya tidak menggunakan metode unit produksi dan metode biaya rata-rata per unit. Dengan kata lain, dua metode ini akan lebih baik dipakai kalau produk yang dihasilkan ukurannya kurang lebih sama, bobotnya kurang lebih sama, seperti itu. Kemudian harga jual relatif biasanya digunakan pada produk yang tidak berbeda, namun memiliki harga jual yang berbeda. Nah, ini menarik ya. Jadi berbeda lagi dengan metode unit produksi dan metode biaya rata-rata per unit, di mana harga jual relatif dipakai kalau produk yang dihasilkan sebenarnya sama, tapi ternyata ketika dijual pemiliknya memiliki harga yang berbeda. Kalau ditanya bisa Bu seperti ini, bisa saja karena antara A, B, dan C mungkin saja menghasilkan produk-produk berbeda spesifikasinya atau berbeda peruntukannya, sehingga harganya pun bisa saja berbeda. Nah, kalau harganya berbeda, maka metode harga jual relatif ini yang lebih tepat digunakan untuk mengalokasikan joint cost tersebut ke masing-masing joint produk. Berikutnya, joint cost per unit pada metode rata-rata tertimbang sesuai dengan besaran bobot. Nah, tentu saja sesuai dengan namanya, seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa metode rata-rata tertimbang ini akan lebih tepat dipakai kalau produk yang dihasilkan atau joint produknya memiliki bobot yang tidak sama. Pada metode harga jual relatif, bila tidak ada separable cost, maka persentase laba kotor tiap jenis produk akan sama. Ini adalah kesimpulan ya yang bisa diberikan kalau seandainya tidak ada separable cost. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ini penjelasannya. Ini adalah penggunaan metode harga jual relatif bila tidak ada separable cost. Nah, dicontohkan di sini ada produk A, B, dan C. Harga jualnya adalah 3.000, 2.000, dan 1.000. Unitnya 1.000, 2.000, dan 3.000, sama seperti tadi data sebelumnya. Sehingga produk A totalnya adalah 3 juta, produk B 4 juta, dan produk C 3 juta. Totalnya adalah 10 juta. Harga jualnya. Kemudian produk A, produk B, dan produk C, pengalokasian joint cost-nya menggunakan ini saja. Jadi ingat, tidak ada separable cost. Seharusnya kalau menggunakan metode harga jual relatif, setelah harga jual ini Anda harus mengurangi dengan separable cost-nya. Begitu. Karena separable cost-nya tidak ada, berarti dikurangi 0, berarti sama dengan angka-angka yang ada di sini saja. Oke. Nah, oleh karenanya Anda gunakan angka ini sebagai perfection atau pembagi pengalokasi joint cost. Sehingga A 3/10, B 4/10, dan C 3/10, masing-masing alokasinya ditentukan 1.620.000, B 2.160.000, dan C 1.620.000. Totalnya 5.400.000. Dan kemudian joint cost tadi ini masing-masing langsung dibagi dengan unit yang dihasilkan. Hasilnya joint cost per unit 1.620.000 untuk A, 1.080 untuk B, dan 540 untuk C. Harga jualnya 3.000, 2.000, dan 1.000. Profitnya Anda lihat di sini 1.380, B profitnya 920, dan C profitnya 460. Dari mana 1.380 ya? Yaitu 3.000 dikurangi 1.620, 920, 2.000 dikurangi dengan 1.080, dan 460 ini adalah 1.000 dikurangi 540. Dan kalau Anda bagi persentase profitnya, profit dibagi harga jual, di sini ternyata 46%, B 46%, dan C 46%. Jadi penggunaan harga jual relatif apabila tidak ada separable cost akan menghasilkan persentase profit untuk masing-masing joint produk yang sama. Itu adalah kesimpulan dari materi yang pertama. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu costing by product. Bagaimana penghitungan harga pokok by product? Ingat, by product adalah produk yang bukan tujuan utama, produk sampingan. Jadi ketika Anda melakukan proses produksi untuk menghasilkan main product, maka ada produk yang
tidak bisa Anda hindari atau disebut dengan atau terjadi dengan sendirinya, dia muncul. Nah, ini yang disebut dengan byproduct. Itulah contoh yang diberikan tadi. Jadi kalau Anda menggaji kayu, jadi serbuknya itu kita sebut dengan byproduct. Asumsinya adalah byproduct ini laku dijual dengan harga relatif murah dibanding produk utama. Bagaimana tidak bisa dijual? Ya sudah, dibuang saja. Kita tidak perlu lagi menghitung harga pokoknya. Itulah kita asumsikan mengapa byproduct ini adalah laku dijual. Baik, seperti apa? Mari kita lihat. Untuk byproduct ada klasifikasinya. Klasifikasi yang pertama adalah langsung dijual tanpa melalui proses lanjutan. Jadi tadi serbuk kayu tadi kita tumpulkan langsung dijual gitu saja, itu asumsi yang pertama. Kemudian Anda bisa klasifikasi yang kedua, lakukan proses peningkatan nilai atau value added. Kita lakukan terlebih dahulu sebelum dijual. Seperti kayu tadi, kalau Anda ikuti informasi-informasi yang berkembang, Anda bisa cek di internet. Jadi serbuk kayu tadi bisa juga Anda lakukan suatu proses, misalkan dipadatkan seperti itu atau dipres, kemudian dia menggumpal seperti bisa bentuk kotak, bulat dan sebagainya. Jadi produk-produk yang padat begitu, baru kemudian dijual. Itu disebut dengan value added. Tentu saja harganya akan berbeda antara kalau Anda dijual serbuk kayu begitu saja, masukkan ke karung, Anda jual, berbeda dengan kalau dipadatkan. Ini memiliki nilai tambahan. Ini yang klasifikasi yang kedua. Bagaimana penghitungan harga pokok dari byproduct? Ada dua metode yang dapat digunakan untuk byproduct. Yang pertama adalah non-cost method atau biaya metode tanpa harga pokok, begitu. Kemudian ada cost method atau metode harga pokok. Untuk non-cost method ini, artinya non-cost ini Anda tidak perlu menghitung dengan tanda kutip ya. Maka harga pokok tadi, harga pokok dari tidak perlu dihitung. Hasil penjualnya langsung dicatat, bisa menggunakan gross revenue method, bisa menggunakan net revenue method. Kemudian dalam pencatatan di laporan keuangannya, Anda bisa langsung mengkreditkan ke other income dari income statement seperti itu, atau Anda bebankan ke cost of main product itu atau biaya dari main product. Nanti kita bahas. Kemudian kalau cost method itu harga pokok byproduct-nya dihitung. Itu dari kalau non cost tidak dihitung, kalau cost method itu dihitung. Jadi untuk menghitung byproduct-nya ada dua cara. Yang pertama adalah replacement cost method atau biaya replacement atau penggantian. Yang kedua adalah market value atau reversal cost method. Market value adalah nilai pasar, reversal cost adalah ini dibalik ya. Seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Kita masuk ke non-cost method terlebih dahulu. Untuk yang gross method, ingat untuk non-cost method ada gross method dan net method. Mari kita bahas untuk gross method yang terlebih dahulu. Baik gross revenue method maupun net revenue method, Anda menyebutnya seperti itu, gross method atau net method tanpa menyebutkan revenue-nya. Di mana net method adalah gross revenue dikurangi marketing and administrative cost. Jadi bedanya gross dengan net. Net adalah gross setelah dikurangi dengan marketing administrative cost. Hasil penjualan produk akan dicatat, Anda menggunakan dua metode ini, gross maupun net. Jadi hasil penjualnya Anda catat ke sini. Hanya perlakuannya saja yang berbeda dalam penghitungannya, namun perlakuan dalam pencatatannya ada 4. Alternatif yang bisa Anda pakai. Yang pertama ada dicatat sebagai other income. Yang kedua bisa sebagai penambah sales revenue atau penambah sales, kemudian pengurang. Yang ketiga, yaitu pengurang cost of goods sold dari main product. Ingat, kita sedang bicara tentang main product. Jadi, pengurang cost of goods sold dari main product. Dan kemudian yang keempat, pengurang total production cost dari main product. Apa bedanya cost total production dengan main product? Anda harus kembali ke chapter awal. Apa itu main production cost ini adalah bagian dari cost of goods sold. Jadi untuk pengingat saja, yaitu biaya bahan baku, direct material, dan biaya upah produk langsung.
labor, direct labor, dan factory overhead. Itu production cost. Sedang cost of goods sold ini sudah in proses awal dan working proses akhir. Mari kita lihat apabila non-cost masih bicara tentang non-cost method, apabila dicatat ke dalam other income. Untuk yang gross revenue method, ya, ini diberikan contoh data. Ini adalah sale main product, penjualan dari main product sebesar 10.000 unit, harga jualnya adalah $2, totalnya 20.000. Cost of goods sold-nya terdiri dari beginning inventory 1.000 unit kalikan $1,5 sama dengan 1.500. Total production cost-nya 11.000 unit dikalikan dengan $1,5, hasilnya adalah 16.500, sehingga cost of goods available for sale-nya adalah 14.000. Ending inventory-nya adalah 2.000 unit dikalikan dengan $1,5, itu hasilnya adalah 3.000. Nah, 18.000 dikurangi 3.000 sama dengan 15.000. Nah, 20.000 sale dikurangi cost of goods sold, hasilnya adalah gross profit of sale adalah 5.000. Dikurangi dengan marketing and administrative expense 2.000, maka operating income-nya adalah 3.000. Nah, Anda lihat di sini ada, karena by product, hasil penjualan by product tadi dicatat ke other income, maka dibuat di bawah setelah operating income. Masukkan sebagai other income, revenue from sale of by product, nilainya diasumsikan 1.500 begitu, sehingga income before income taxes-nya adalah total dari operating income ditambah dengan other income, yaitu 4.500. Ini adalah penyajian hasil penjualan by product pada income statement kalau kita catat sebagai other income. Bagaimana kalau kita catat sebagai penambah sales revenue? Maka dia dari atas dari sini revenue ada sales, kemudian ditambahkan revenue from sales of by product 1.500 tadi ya nilainya, sehingga total salesnya adalah 21.500. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan, kita masuk ke harga pokok, gross profit on sale-nya 6.500, marketing and administration expense-nya 2.000, dan operating income before income taxes-nya 4.500, sama dengan sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau dicatat sebagai pengurang cost of goods sold? Anda lihat yang pertama ada di bawah di sini. Jadi kalau other income tadi setelah operating income, kemudian penambah sales ada di sini. Maka kalau untuk pengurang cost of goods sold-nya ada di bawah sini. Di sini ada sales, ada cost of goods sold 19.000 dikurangi dengan 15.000 dikurangi dengan revenue from sales by product 1.500, sehingga berkurang menjadi gross profit on sale-nya menjadi 6.500. Dikurangi marketing and administration expense 2.000, sehingga operating income before income taxes-nya menjadi 4.500, masih sama. Bagaimana kalau yang keempat? Itu dicatat sebagai pengurang production cost. Untuk pengurang production cost-nya agak unik, agak berbeda dengan 3 metode sebelumnya. Dia ada di tengah-tengah sini. Ingat production cost tadi adalah cost of goods manufacture, atau sebenarnya cost of goods manufacture itu kalau misalkan bahas di sebelumnya agak berbeda, di mana production cost itu hanya direct material, direct labor, dan factory overhead, tidak ada material cost. Jadi ada cost of goods, ini sudah termasuk working process. Sedangkan cost of goods sold itu tadi sudah termasuk di dalamnya adalah finished good inventory. Di sini diasumsikan production cost-nya di sini supaya mudah ya. Mari kita bahas. Jadi hasil penjualan by product tercatat sebagai pengurang production cost ada di sini. Nah, yang menarik adalah mengasumsikan perusahaan menggunakan cara ini secara konsisten. Artinya tahun lalu mereka menggunakan cara ini. Nah, karena dia mengurangi production cost, tentu saja cost of inventory yang kemarin itu juga akan berpengaruh. Dan artinya yang dulu
terpengaruh, maka yang sekarang juga pengaruh. Mari kita lihat, maksudnya pengurang penjualan by product yang dicatat sebagai pengurang production cost itu akan berdampak terhadap cost per unitnya. Nah, sehingga yang lalu kalau dia menggunakan cara yang sama pun akan berdampak terhadap pengurangan harga pokok per unitnya. Nah, sehingga di sini mari kita lihat salah satu untuk begini inventory-nya. Kalau sebelumnya dikalikan 1,5, di sini dikalikan dengan 1,35. Dari mana angkanya? Ini contoh saja. Di mana yang lalu ketika mereka menggunakan yang sama, cost of per unitnya itu berkurang, berbeda seperti itu. Tidak 1,5 karena dikurangi dengan harga jual dari produk by product. Sehingga di sini Anda lihat begini inventory-nya berbeda. Kemudian total cost produksinya ada 1.500 supaya terlihat. Di sini ada 1,5 dikurangi dengan revenue from sold by product nilainya 1.500. Jadi 6.500 dikurangi dengan revenue from source of by product 1.500 hasilnya 15.000. 15.000 dibagi dengan 11.000 itu hasilnya 1,3 sekian. Sedangkan kalau ditambah dengan di sini tadi sudah berkurang, sudah disesuaikan dengan hasilnya adalah 16.350 dibagi dengan 12.000 hasilnya adalah 1,3625. Nah, 1,3625 ini akan terbawa ke bulan berikutnya. Di mana di bulan berikutnya 1,365 ini akan menjadi saldo akhir. Dia terbawa ke saldo akhir. Saldo akhir ini saldo akhir sekarang ini akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Dimaksud bahwa the beginning inventory ini terpengaruh atau berubah berbeda karena di periode sebelumnya kita menggunakan cara yang sama. Sehingga inilah yang berbeda penggunaan metode ini dibandingkan 3 metode yang lainnya. Kita lanjut ke di sini, ending inventory-nya otomatis menggunakan angka yang sama di sini 1,3625 hasilnya sekian yaitu 2.725. Kemudian harga pokok penjualnya cost of goods sold-nya adalah 13.625 sehingga gross profit on sale-nya 6.375. Marketing and administration expense-nya 2.000 dan operating income before income taxes-nya adalah 4.375 berbeda dengan 3 metode yang sebelumnya. Ini perbedaannya. Tadi adalah non-cost method yang gross revenue, yang sekarang adalah yang net revenue. Di sini hanya ingat bahwa baik gross revenue maupun net revenue, prinsip laporannya adalah sama, caranya sama, tinggal ditambahkan saja begini. Pelaporan di income statement sama seperti pelaporan pada metode yang menggunakan gross revenue atau gross revenue method, tidak berbeda. Nah, biaya yang terjadi setelah titik split off, jadi kalau ada biaya yang terjadi setelah split off untuk memproses atau memasarkan produk, itu tercatat terpisah dari akun untuk mencatat main product. Nah, ini bedanya. Jadi kalau di gross revenue di method tidak perlu dipisah. Nah, maka kalau menggunakan net revenue method itu Anda harus memisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena Anda akan mengurangi hasil penjualan berproduk ini dengan marketing administrative expenses. Jadi seperti itu. Jadi dicatat terpisah dari akun untuk mencatat main produk. Biasa kita gunakan akun by product. Beberapa perusahaan menggunakan akun by product untuk menampung seluruh transaksi yang terkait dengan penerimaan dan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan by product. Jadi di net revenue method ini Anda menggunakan akun by product terkait dengan penambahan by product, pengurangan by product karena dijual dan seterusnya. Bagaimana dengan gross revenue dan net revenue? Anda tidak perlu membuat akun ini. Jadi kalau Anda mau membuat akun itu boleh saja. Karena di gross revenue tidak dikurangi dengan biaya marketing atau administrasi, ya tidak perlu dibuat. Itu perbedaannya. Kemudian kita masuk ke saldo akun by product ini akan disajikan di income statement dengan penyajian sebagaimana pada metode gross revenue yang sudah dibahas sebelumnya.
akumulasi biaya produksi atas biaya produk yang tidak terjual itu dilaporkan di balance sheet. Jadi Anda di balance sheet ada laporan posisi keuangan, statement of positionnya itu laporan posisi keuangan. Di sana akan ada namanya by product inventory. Itu adalah metode revenue method. Kemudian kita masuk yang cost method atau metode yang kedua untuk by product tadi ada dua metode, non cost dan cost method. Kita masuk ke yang kedua yaitu cost method. Untuk metode yang pertamanya yaitu replacement cost. Metode ini digunakan pada perusahaan yang by produknya dipakai oleh bagian lain, misalnya departemen. Di beberapa contoh yang lalu di proses costing kita menggunakan kata departemen. Di perusahaan yang sama yaitu penggunaan hasil satu produk di bagian tertentu digunakan oleh departemen lain biasa dikenal dengan istilah transfer pricing. Penyerahan by product ke departemen lain akan dicatat dengan mendebit production cost. Departemen penerima siapa disebutkan namanya dan kemudian mengkreditkan production cost departemen pengirim. Jadi kalau Anda ingat kembali di proses costing kurang lebih seperti itu yang dilakukan. Seperti unit yang dikirimkan ke departemen berikutnya. Harga atau nilai yang digunakan adalah nilai wajar bila by product tersebut dibeli oleh bagian lain. Dengan tanda kutip ya, proses cost atau diserahkan ke bagian lain atau yang diserahkan itu yang kita sebut dengan replacement cost atau biaya penggantian. Dengan kata lain, Anda catat berapa nih gitu. Misalnya saya departemen A, kemudian saya menghasilkan by product, kemudian by product ini tidak saya jual ke pihak lain, tapi saya serahkan ke departemen yang lain yang membutuhkan by product saya. Nah, departemen lain akan mencatat metode produk saya dengan harga berapa, kalau asumsinya membeli seperti itu ya. Maka bagi mereka adalah harga beli si departemen lain. Sedangkan bagi saya, sebagai pemilik by product, saya sebut sebagai replacement cost. Metode yang kedua dari cost method adalah market value atau reversal cost atau market atau biaya yang dibalik itu. Production cost of main product, jadi biaya produksi dari produk utama tadi akan dikurangi dengan nilai by product sebesar nilai estimasi pada saat pemulihan atau time of recovery. Atau seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Atau pada saat split off, bukan sebesar jumlah uang yang diterima. Karena kita menggunakan istilah reversal cost, jadi kita balik begitu. Jadi kita istilah yang kita pakai adalah estimasi pada saat pemulihan, bukan sebesar jumlah uang yang diterima. Maksudnya apa? Nanti kita lihat angkanya. Nanti kita jelaskan di sana. Kemudian akun by product didebit sebesar nilai estimasi tersebut dan dengan mengkredit production cost of main product. Ini untuk pencatatannya. Jadi debitnya main product dan kreditnya adalah production cost of main product. Namun, bila by product telah memiliki harga pasar atau market value-nya pada titik split off, maka akun by product akan didebit sebesar nilai pasar tersebut, dikurangi dengan estimasi nilai gross profit-nya. Seperti apa penjelasannya dari uraian ini? Mari kita lihat contohnya nanti. Sebelumnya ada tambahan lagi penggunaan cost method pada market value atau virtual cost method. Seluruh pengeluaran untuk by product itu dalam bentuk material, labor, dan factory overhead kalau ada setelah titik split off dibayangkan ke akun by product. Demikian pula dengan biaya marketing dan administrasi. Seluruh hasil penjualan by product akan dicatat dengan mengkredit akun by product. Jadi pada metode cost method ini Anda hitung harga pokoknya, maka akan ada akun by product. Nilai tersebut disajikan di income statement dengan cara-cara sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi sama seperti sebelumnya. Nah, nilai by product yang tidak atau belum laku dijual disajikan di balance sheet. Nah, ini contohnya akan saya jelaskan apa yang barusan diuraikan seperti ini. Ini adalah main product. Ini data untuk main product. Di sini ada by product. Main product
main produknya apa? Ini kita sebut dengan joint product. Ada joint product, ada co-product. Di sini kita asumsikan berupa joint product atau co-product. Sini adalah by product atau produk sampingan. Oke, ada material, labor, dan material overhead. Sini ada material 50.000, labor 70.000, factory overhead adalah 40.000. Sehingga total production cost-nya untuk 40.000 unit adalah 160.000. Ini adalah main product. Kemudian ada data untuk by product. By product memiliki market value, ini asumsikan ada harga pasarnya. Kalau dijual, meskipun tadi dipakai departemen lain, tapi kita punya data. Jadi kalau kita jual ke orang lain, kita memiliki 5.000 unit by product, dan laku dijual, nah harga pasar sana itu sebesar 1,800. Ini harga jual. Jadi kita tambahkan market value-nya untuk menghitung by product. Jadi kita gunakan market value sesuai judulnya, 5.000 dikali dengan 1,8 hasilnya adalah 9.000. Nah kemudian kita hitung, kalau ini market value, harga jual. Nah kalau kita hitung berapa sih profit dari by-product tadi, jadi kita bisa menghitung estimasi gross profit dari by-product tadi, yang terdiri dari operating profit yang ditetapkan begitu, nilainya 20% dari sales, 20% dari 1.800. Kemudian di dalamnya ada marketing administrative expense. Maksudnya apa? Begini, by-product ini mungkin saja pada saat ini dijual itu ternyata harus memasarkan terlebih dahulu. Jadi ada biaya iklannya, misalkan ada biaya lainnya terlihat administrasi, maka kita bebankan sebagai marketing and administrative expense. Katakanlah 5% dari sales of price. Jadi 5% dari 9.000 adalah 450. Jadi total biaya ditambah profit, maksud saya kita sebut dengan estimasi gross profit yang terdiri dari profit yang kita dapat plus marketing and administrative expense yang kita keluarkan, totalnya adalah 2.250. Dengan kata lain, estimasi production cost dari by product adalah 6.750. Nah ternyata ingat di materi sebelumnya ada yang namanya biaya separable. Di sini asumsikan bahwa estimated production cost after split off. Jadi ketika Anda bayangkan di gambaran sebelumnya ada proses produksi, kemudian ada titik split off menghasilkan produk A, produk B, produk C dan D. Anda asumsikan produk B adalah by product. Maka by product tadi ternyata sebelum dijual, dia dibutuhkan juga biaya separable. Ini biaya separable-nya berupa material, labor, dan factory overhead yang nilainya masing-masing 1.000, 1.200, dan 300 atau totalnya 2.500. Jadi ini adalah biaya produksi termasuk dalam biaya separable dikurangi dengan separable cost, maka inilah yang kita sebut dengan cost dari by product. Jadi 4.250 ini adalah cost of by product-nya. Jadi cost of by product-nya adalah dikurangi dengan separable cost. Jadi 9.000 dikurangi separable cost dikurangi dengan marketing administratif dan keuntungan yang ditetapkan, inilah cost-nya. Jadi metode ini adalah untuk menghitung ini 4.250 ini. 4.250 ini akan mengurangi main product. Jadi kalau diasumsikan main product ini tadi saya ulangi lagi, misalkan Anda bayangkan ada satu proses produksi menghasilkan produk A, produk B, produk C, dan produk D. A, B, C adalah main product. Begitu. Anda bayangkan seperti itu. Sedangkan D adalah by product. Maka tentu saja ini adalah total joint cost of main product, di mana dari total main product tadi Anda harus kurangi dengan biaya by product, karena kita asumsikan by product karena kita bukan main product, by product, sehingga total biaya B, C, D tadi
dikurangi by product, maka inilah yang net cost of main product. Jadi dari 160.000 dikurangi dengan cost of by product, maka hasilnya adalah 160.000 menjadi 155.000 menjadi 750. Ini adalah net cost of main productnya. Jadi total production cost-nya berapa? Yaitu 4.250. Jadi total per unitnya, unit cost-nya menjadi 3.894. Sedangkan untuk by product-nya di sini 4.250, kemudian ditambahkan dengan, jadi kalau Anda ingin menghitung berapakah unit atau cost per unit atau unit dari by product, ini adalah by product, nilai cost of by product, add back itu ditambahkan dengan actual production cost-nya. Di sini berapa aktualnya production ini biaya yang dikeluarkan, estimated ya, estimasi material labor. Kemudian kita cek berapa sih sebenarnya actual production cost, atau kita sebut tadi separable cost-nya berapa gitu ya. Maka 4.250 ini ditambah dengan separable cost, ini adalah cost yang sesungguhnya. Ini cost yang telah dikurangi atau cost relatif, kita sebut seperti itu. Kemudian ditambah dengan cost setelah split off yang sesungguhnya aktual, maka hasilnya adalah 6.550. Berapa unit by product yang dihasilkan? Yaitu 5.000. Maka di sini 6.550 dibagi dengan 5.000, hasilnya adalah 1.310. Sehingga dari tabel ini, dari penggambaran ini dapat ditetapkan bahwa main product per unitnya adalah 3.894, 3,894, sedangkan by produknya adalah 1,310. Saya kira hanya ini yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ke-8 ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.